Oke, ya. Jadi kita mau lihat share ya. Ini sorry ya. Nah, ini terakhir kita belajar separoh ya. Jadi sekarang kita mau melanjutkan. 上一节课我们刚刚学了一半，今天我们继续。 Nah, minta maaf saya lupa sampai di mana, tapi bagaimanapun saya harus mengulang bagian depan. Jadi begini, bagian depan saya akan lebih cepat, lalu bagian belakang saya lebih terperinci ngajarnya. Begitu boleh ya? 很抱歉，已经忘记学到哪里，所以师母从头开始教起。前面一段会稍微快一点，后面慢一点，仔细一点。 Nah, seperti biasa saya selalu mau demi mendorong kita fokus mendengarkan. Jadi saya akan adakan tanya jawab di akhir, lalu ada hadiah. Nah, hari ini hadiahnya ini ya, gunting kuku, ada tersedia banyak jumlahnya. Siapa aja yang bisa menjawab dapat hadiah. 我们师母为了推动我们更加积极的参加学习，在最后呢会提出几个问题。今天的礼物是指甲刀。 Nah, nanti juga sambil jalan saya akan kasih tahu. Saya akan tanya bagian ini, jadi perhatikan. Hafal saja salah satunya, jawab dapat hadiah begitu. 中间师母也会提示我们，等下我会问这个题，那请大家注意。 Oke, jadi, nah hari ini judulnya adalah Yesus Kristus kebangkitannya. Jadi sebelumnya kita udah membahas tentang kehidupannya, kelahirannya, kehidupannya, kematiannya. Hari ini kita bicara tentang kebangkitannya. 今天的课提到耶稣基督的复活，之前已经提过他的生活，还有他的死。今天提到的是他的复活。 Nah, ini terambil dari 1 Korintus 15, 12 sampai 22, terus Yohanes 2, 19 sampai 21. 今天的话题取于哥林多前書15章12節到22節，約翰福音2章19節到21節。 Oke, nah jadi mari kita baca bersama-sama ya. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Lalu Ibu Mary akan bacakan dalam bahasa Mandarin. Bapak Ibu di rumah ikut baca. Mari saya akan mulai. Jikalau kita hanya jadi 1 Korintus 15, 19 sampai 22 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。 Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sorry, saya lupa terus. Maafkan aku. Lanjut. Sorry. Kok lari ke sini balik? Saya tadi besarin suara. Iya, lanjut, Los. OK， 老师，但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。 Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. 死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。 Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 在亚当里，众人都死了，照样在基督里，众人也要都复活。 Nah, oke, jadi pembacaan firman sampai di sini. Sekarang kita mau lihat, ini saya udah pernah bicarakannya. Tuhan menciptakan alam semesta itu 7 hari, enggak 6 hari.
Tuhan ciptakan alam semesta itu 6 hari. Sekarang kita mau lihat 7 hari di dalam urutan ininya ya. Mari kita lihat. 师母之前也教过，上帝创造宇宙万物在7天以内，不是6天。 Enggak, maksudnya 6 hari, lalu hari ke-7 dia beristirahat. Sorry, saya bicaranya nggak jelas. 师母强调是在6天以内创造，第7天他休息。 Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi hari pertama itu hari Minggu, hari kedua Senin, hari ketiga Selasa, hari keempat Rabu, hari kelima Kamis, hari keenam Jumat, hari ketujuh Sabtu. Itu dalam bahasa Mandarin menjadi sedikit berbeda ya. Mungkin Laos Mary bisa bacakan, saya bantu ini heran. OK， 7日的头1日是星期日，那是星期天，第2天是星期1，第3天是星期2，第4天是星期3，第5天是星期4，第6天星期5，第7天星期6。 Nah, jadi sedikit berbeda dengan bahasa Mandarin ya. Jadi hari pertama itu Xingqi-re, ya hari Minggu. Jadi hari ke-7 ketika Tuhan jadi ciptakan dari hari Minggu sampai Jumat. Lalu hari Sabtu, hari ke-7 Tuhan beristirahat. 在中文里面有点不一样，因为星期1并不是第1天，而是星期日才是头1天。 Jadi ketika Tuhan ciptakan alam semesta, Minggu sampai Jumat, lalu Sabtu dia beristirahat. Dan semua orang-orang percaya di Perjanjian Lama itu beristirahat pada hari Sabtu, hari Sabat. 神创造宇宙万物需要6天，那么第7天上帝就休息，于是旧约里边的基督徒休息是在第6天。 Lalu nanti kita akan melihat mengapa hari istirahat, hari ibadah itu bergeser dari Sabtu ke Minggu. 接下来我们要看为什么礼拜天变成了星期天。 Nah, nanti kita lihat ya. Oke, sekarang ini juga sudah pernah kita bicarakan fiksi ya. Fiksi itu sesuatu berupa dongeng. Contohnya cerita Putri Salju. Itu dongeng, itu orangnya nggak ada. Tidak pernah hidup, tidak pernah ada. Tapi ini hanya dongeng saja. Contohnya lagi ini Chang'e tentang kue bulan ya. Dia terbang ke bulan. Itu juga dongeng. Orang ini nggak pernah ada. 之前谈过关于民间的童话传说，比如白雪公主、嫦娥奔月等等。 Ya, jadi orang-orang ini adalah orang yang tidak pernah ada, hanya ada di dalam karangan saja. Jadi seseorang membayangkan lalu menulis, nah terus ada cerita ini. Tapi namanya orang ini hanya ada nama, tapi manusianya nggak pernah hidup, nggak pernah sungguh-sungguh ada. 这些都是虚构出来的，不是真正存在的人物。Oke. Nah, namun ada juga tokoh sejarah ya, fakta, kisah nyata. Contohnya Pangeran Imam Bonjol, kita semua belajar sejarah. Lalu Qin Shi Huang itu juga tokoh sejarah, dia pernah hidup, dia pernah ada. Bahkan kalau Qin Shi Huang ada karya-karyanya yang masih ada sampai saat ini. 另一方面，也有真实的历史故事，比如伊芒bonjol是我们印度尼西亚19世纪的民间抗荷斗争的英雄，还有秦始皇是中国第一被称为皇帝的君王。 Oke, jadi kita bisa bedakan ya fiksi dan fakta. Nah, Tuhan Yesus bangkit itu dongeng atau kisah nyata? 那么主耶稣复活是属于传说还是真实故事呢？ Kisah nyata ya Bapak Ibu, sebab dia itu sungguh-sungguh pernah lahir, pernah hidup, mati dan bangkit. 的的确确的是真实故事，因为主耶稣曾经活死，也从死里复活。 Ya, dan
eh, tentang Tuhan Yesus ini bukan hanya tercatat di dalam Alkitab, tapi tercatat juga di dalam sejarah dunia. 主耶稣的故事不只是记在圣经里，也记在世界历史本里。 Dan dari semua tokoh agama di dunia kan ada banyak agama. Setiap agama itu ada tokohnya, ada tokohnya, ada tokoh. Semua tokoh agama itu lahir, mati. Satu-satunya tokoh yang lahir, mati, bangkit, dan tak mati lagi langsung pergi ke surga itu hanya Tuhan Yesus. 在所有的宗教领袖当中，只有主耶稣死了，从死里复活，然后升天，不再死。 Oke. Nah, andaikan Tuhan Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi dengan kita? 假如主耶稣不复活，那我们会发生什么事呢？ Dosa kita tidak dapat pengampunan. 我们的罪没有被赦免， Dan kalau dosa kita tidak diampuni, maka setelah mati itu kita tak ada tempat lain, pasti ke neraka. 那么既然我们的罪没有被赦免，我们死了必定下地狱。 Namun puji Tuhan untuk Tuhan Yesus yang bangkit ya. Oke, sekarang kita mau lihat bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit, bukti sempurna. Pertama itu kita lihat di hari pertama itu di hari Jumat, maksudnya hari pertama di kematiannya ya, bukan hari pertama dalam seminggu. Hari pertama di kematiannya yaitu pada hari Jumat itu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. 接下来我们看主耶稣复活的完美证据。第一天他的死于在星期五，他死被埋葬。 Lalu di hari kedua yaitu hari Sabtu, kuburnya dijaga, dikasih meterai. 第二天就是星期六，他的坟墓被封锁，也被人看守。 Dan hari ketiga yaitu hari Minggu, itu kuburannya kosong. Tak ada lagi Tuhan Yesus dalam kuburan itu. Dia bangkit. 他死的第三天就是星期天，他的坟墓被发现是空的。 Lalu berikutnya hari keempat itu malaikat, bukan hari keempat, hal keempat itu bukti keempat, malaikat itu memberi kesaksian bahwa dia bangkit. 第四个证据，天使也为他做见证。 Berikutnya Tuhan Yesus menampakkan diri 10 kali. Ini nanti ditanya ya. Tuhan Yesus menampakkan diri 10 kali. 主耶稣有10次显现自己，这个将来会被问到。 Lalu murid-murid berubah ya. Tadinya penakut jadi pemberani. 门徒们也被改变，原来很胆小，后来变得很勇敢。 Dan nah inilah orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Padahal sebelumnya itu semua orang di dalam masyarakat Yahudi itu beribadah pada hari Sabtu. Tapi bergeser ke hari Minggu karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. 基督徒原来是星期六做礼拜，后来就改于星期天做礼拜。 Nah ini 7 bukti bahwa Tuhan Yesus itu sungguh bangkit. 以上7个证据证明主耶稣真的复活。 Nah, sekarang kita mau lihat secara lebih terperinci. Pertama, kebangkitan Tuhan Yesus itu Jumat sore. Serdadu itu begini, mereka tuh kalau misalnya itu supaya darahnya mengalir dan dia lebih cepat mati. Minta maaf sebelumnya Karina tadi putus-putus, tapi saya lanjutkan ya. Sorry saya potong, Ibu Rukia ini Bu, putus-putus dan udah beberapa kali. Oh, Oke. Saya padahal pakai data loh. Kalau gitu saya coba. Kita tunggu sebentar ya sama Akong ya.
supaya nanti bisa lebih lancar ya. Oke, sudah Bu. Saya sekarang pakai data gereja. Tadi saya pakai data sendiri karena khawatir yang gereja labil. Sebentar ya. Oke, jadi Jumat sore itu biasanya kalau sore, bukan Jumat sore jujur. Jadi biasanya kalau orang disalibkan, lalu tentara mau mereka cepat mati dan mereka belum mati, itu kakinya dipatahkan supaya dia darahnya mengalir lebih cepat dan dia lebih cepat mati. 星期五下午，士兵们呢已经用长矛刺穿主耶稣的腹部，因为平时如果这些被钉十字架的还没有死去，他们就把他的腿打断。Ya, jadi ketika serdadu itu datang memeriksa Tuhan Yesus yang disalibkan itu, ternyata dia sudah mati. Jadi mereka tidak patahkan kakinya. 当士兵来检查看主耶稣是否还活着，发现已经死了，就没有打断主耶稣的腿了。Oke, lalu jadi bukti kebangkitan Tuhan Yesus itu dia sungguh bangkit. Yang kedua adalah dia dibungkus dengan rempah-rempah ya. Di zaman itu mereka kalau mau menguburkan mayat, mereka kasih rempah-rempah sekujur tubuhnya, lalu mereka bungkus dengan kain lenan, baru dimasukkan ke dalam kubur batu. Berat rempah-rempah itu sendiri 45 kilo. 按照犹太人殡葬的规矩，死人呢是用香料大概45公斤的多，把这尸体用细麻布裹起来。 Nah, jadi ini Tuhan Yesus benar-benar mati dan dikuburkan. 这证明主耶稣是真正死了，也被埋葬了。 Lalu di hari Sabtu kuburnya dimeterai dan dijaga. Mengapa? 星期六，他的坟墓被封锁，也叫人来看守。为什么呢？ Karena imam kepala dan ahli Taurat dan orang Farisi itu takut nanti murid-muridnya datang mencuri mayatnya. 因为祭司长或者法利赛人害怕门徒们来偷走耶稣的遗体。 Lalu nanti ngaku-ngaku bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi mereka sudah mengantisipasi bahwa Tuhan Yesus pernah katakan dia akan mati dan bangkit. Jadi mereka jaga supaya jangan sampai kecolongan, dicuri mayatnya lalu ngaku-ngaku bangkit begitu. 因为他们之前都听说过主耶稣自己的预言，他将死也会复活，所以他们特别的嘱咐这些守卫要看好坟墓们。 Nah, lalu kalau serdadu ini gagal menjaga kubur, itu hukumannya hukuman mati loh. Jadi mereka akan pertaruhkan nyawa untuk jaga, untuk bertugas sebaik-baiknya menjaga kubur Tuhan Yesus. 我们要知道这些士兵们如果任务失败，就要面临死刑。 Ya, jadi tapi ternyata pada hari Minggu pagi itu terjadi gempa bumi, ya gempa bumi yang dahsyat. Lalu para wanita datang ke kubur dan mereka melihat batu kubur yang berat itu sudah terguling dan kuburnya kosong. 星期天早上一阵地震以后，有一些妇女们来到坟墓，发现那个巨大的石头已经滚开，而坟墓里边是空的。 Nah, Tuhan Yesus hilang, tapi kain kafannya masih ada di situ. Kain kafan dengan semua rempah-rempah yang berat tadi yang membungkus tubuhnya masih ada, tapi mayatnya hilang, tak ada. 虽然裹尸布还在，但是耶稣的遗体已经不在了。
Dan penjaga-penjaga kubur itu ketakutan seperti orang mati ya, karena hukuman mereka adalah hukuman mati. 那些看门的人特别害怕，恐惧的浑身发抖，因为等着他们的就是死刑。 Nah, terus berikutnya bukti keempat. Oh, bukti-bukti ini juga akan ditanya ya. Ingat salah satu jawab dapat hadiah. Kesaksian malaikat. Jadi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. 使者的出现，问那些妇女们：你们为什么在死人中找活人呢？他不在这里，他已经复活。 Nah, ini bukti keempat ya. Bukti kelima, nah Tuhan Yesus menampakkan diri 10 kali di dalam catatannya di Alkitab. 第五个证据，耶稣有10次显现他自己。 Nah, kita lihat ya. Pertama-tama kepada Maria Magdalena. 最开始显现给莫大拉的玛利亚看， Lalu ada kepada 2 wanita yang kembali dari kubur. 接着显现给2位看坟墓的妇女， Lalu kepada Petrus, 显现给彼得看， kepada 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. 显现给2位要去以马乌斯的门徒看， Lalu kepada 10 murid di ruang atas pada malam Paskah pertama, waktu itu Thomas tidak hadir. 晚上，向10个门徒显现，除了不在场的多马。 Dan berikutnya lagi kepada 11 murid termasuk Thomas. 后来也显现给11门徒看，包括多马。 Dan ada juga menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. 也向500个众人显现。 Lalu juga di tepi Danau Galilea menampakkan diri kepada Yakobus dan beberapa murid. 在加利利海边向雅各和几个门徒看。 Oke, ini juga akan ditanya ya, bukti-bukti 10 kali ini. Menampakkan diri 10 kali ini kepada orang banyak saat dia terangkat ke surga. 又是在众人，在他升天之前显现给众人看。 Ini saya ulang ya, untuk silakan dihafal nanti ditanya. Jadi ini Maria Magdalena, 2 wanita, Petrus, perjalanan ke Emmaus. Oh, saya harus pelan-pelan ya, nanti Ibu Mary mau menerjemahkan. Jadi kepada Maria Magdalena dan 2 wanita kembali dari kubur. 给莫大拉的玛利亚和2位妇女。 Dihafal ya, kepada Petrus. 给彼得看。 Lalu 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. 给2位要去以马乌斯的门徒看。 10 murid di ruang atas. 给10个门徒，除了多马斯。 11 murid di ruang atas termasuk Thomas. 在11个门徒，包括多马。 500 orang. 给500个众人。 Yakobus dan beberapa murid di tepi Danau Galilea. 各和几个门徒在加利利的海边。 Nah, kepada orang banyak saat dia terangkat ke surga. Ini ditanya ya. 还有向众人在升天之前。 Oke. Nah, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus yang bangkit ini dia bangkitnya secara fisik loh ya, bukan roh. Kenapa? Karena dia bisa makan. 主耶稣复活不是指的灵，而是真正的身体复活，因为他可以吃东西。 Lalu tapi tubuhnya itu supernatural. Apa artinya supernatural? Itu artinya tidak masuk akal manusia. Contohnya, dia bisa tembus tembok gitu. Tiba-tiba rumah terkunci, lalu tahu-tahu dia sudah ada di tengah-tengah mereka. 可是他拥有超自然的身体，
可以穿透门，穿过细麻布。 Nah, terus ya dia tembuskan kafan pintu dan lain. Itu jadi waktu ditemukan di dalam kubur itu kain kafannya di situ masih persis seperti mereka membungkus dia, tapi di dalamnya tubuhnya hilang begitu loh. 当他被发现的时候，那个裹尸布还在，就身体不在了。 Lalu dia memiliki tubuh yang mulia. Dan kita juga nanti kalau kita sudah mati dan kita bangkit, kita juga akan memiliki tubuh yang mulia seperti Tuhan Yesus. 是属于神圣的身体，我们以后也可以拥有。 Oke. Lalu Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan kembali. 主耶稣应许将来会再回来。 Lalu apa berikutnya bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit adalah para murid diubahkan. 还有另外一个证据，就是这些门徒被改变。 Tadinya penakut, sekarang memberitakan Injil dengan berani. 原来很胆小的，后来很大胆、勇敢的传福音。 Dan mereka semuanya dianiaya, dipenjara, dibunuh, dan mereka tidak takut. 他们被折磨、被囚禁、被杀害，但是他们一点都不害怕。 Ya, di antara 11 murid itu 10 matinya dianiaya, dipenjara atau dibunuh, mati martir. Hanya Yohanes yang hidup sampai tua. 除了约翰，其他的门徒都为主而殉道。 Bukti ketujuh, orang Kristen beribadah pada hari Minggu, hari pertama. Tadinya pada orang-orang Yahudi itu beristirahat pada hari ketujuh, yaitu hari Sabtu. Lalu setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, mereka mengubah kebiasaan itu. Mereka beribadah pada hari Minggu, yaitu hari pertama. 根据基督徒在7日的头1日做礼拜之前，犹太人是在第6日做安息做礼拜，现在改在第1日。 Oke. Jadi karena Tuhan Yesus bangkit, dia mengalahkan kematian. 因为主耶稣复活，他战胜死亡， Dan dosa kita diampuni. 我们的罪被赦免， Dan kita harus bisa dan harus hidup untuk dia. 我们应该而且必须为主而活， Dan kita tidak perlu takut mati. 我们不必怕死。 Dan setelah mati kita akan bangkit. 死了以后，我们复活， Dan kita akan memiliki tubuh yang mulia. 我们将拥有荣光的身体， Dan kita akan hidup kekal di surga. 我们将永远住在天国。 Dan dia akan datang menghakimi dunia. 主会再来审判世界， Karena itu kita harus menceritakan kabar tentang Tuhan Yesus. 因此我们要传扬这个喜讯。 Ada yang bisa jawab saya, mengapa kita perlu menceritakan tentang Tuhan Yesus? 为什么我们要传扬主耶稣的喜讯呢？ Karena kalau orang yang dosanya tidak diampuni, yang tidak kenal Tuhan Yesus, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, setelah mati itu pasti dia ke neraka. 因为那些不认识神和不认识主耶稣的，他们死了以后必定进入地狱。 Sekarang mari kita pikir, ada enggak anggota keluarga saya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? 我们想一下，我们当中有没有还未信主的亲戚？ Ada enggak suami atau istri kita yang belum percaya Tuhan? 我们丈夫或者妻子还未信主的，
anak, menantu, cucu, ada nggak yang belum percaya Tuhan? 孩子、媳妇、女婿、孙子、孙女， Ada nggak abang atau kakak atau adik yang belum percaya Tuhan? 有没有还未信主的哥哥、弟弟、姐姐或者妹妹？ Ada nggak teman kita yang belum percaya Tuhan? 是否还有我们朋友还未信主的？ Atau bahkan apakah ada di antara kita yang belum percaya Tuhan? 或者我们当中也还未信主的，有没有？ Karena kita ingin kita semua bisa percaya Tuhan Yesus dan bisa ke surga nantinya. 因为我们都很盼望大家一起信主，将来上天国。 Karena kita tadi sudah tahu bahwa kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus dan karena kita orang berdosa dan dosa kita tidak diampuni, maka orang yang tak percaya Tuhan Yesus itu tempatnya neraka. 因为我们刚刚提过，不信主的，而且沉浸在罪恶当中的，那等着他的是地狱呀。 Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk menolong mereka percaya kepada Tuhan Yesus? 所以我能做些什么呢？帮助他们来信主。 Pertama-tama kita mendoakan mereka. Kita bisa memohon Tuhan untuk menolong mereka datang percaya kepada Tuhan. 首先，我们可以为他们祷告，求主也帮助他们，有信仰。 Ya, memohon kemurahan Tuhan ya. Yang kedua, kita juga berusaha bawa mereka ke gereja. Contohnya kalau ada malam penginjilan, kita coba ajak. Lalu kalau ada persekutuan usia indah, kita coba ajak. 第二，我们可以带他去教会，比如布道会那天，或者乐龄团契，可以约他们来参加。 Lalu berikutnya kita juga perlu menjadi saksi yang baik ya. Kita perlu supaya keluarga kita bisa lihat bahwa saya yang dulu belum percaya sama Tuhan Yesus dengan saya sekarang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu tak sama. Saya berubah. Yesus hidup dalam diri saya. 我们自己也要有好的见证，在生活态度上，之前还未信主和现在已经接纳主耶稣，在我们生活当中有哪些好的改变？ Nah, jadi pelajaran kita sampai di sini ya. Nah, sekarang kita mau tanya jawab. 接下来我们要提一些问题。 Nah, coba jawab ya, coba jawab. Lausderma bantu saya. Yang bisa angkat tangan. Lalu kalau sudah ditunjuk, baru jawab ya, boleh ya. Bu, minta maaf, ini saya pakai laptop satu. Saya nggak bisa lihat semuanya, karena yang ini yang direkam. Oh, oke. Kalau gitu, saya bagaimana ya? Oh, saya saya lihat dari HP aja, Bu. Oke, sebentar. Apa emang bisa buka lihat semua? Oke. Aduh, kok dia balik ke sini ya? Bentar ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Dia selalu balik ke halaman pertama. Udah bocor. Aduh, gimana? Ini gimana caranya? Mau full screen dia? Oke. Oke, coba jawab. Ini dulu udah pernah saya tanya, tapi saya mau tanya lagi. Hari pertama itu hari Minggu, benar atau salah? 请回答对还是错？星期天是第一天。 对了， Oke lah, Ibu Marian. Catat, Ibu Marian. Oke, berikutnya.
Sebut, Coba. sebutkan salah satu bukti kebangkitan Tuhan Yesus. 请说 Ayo, 主耶稣复活的其中一个证据。 siapa yang mau jawab? Yang lain dah, yang jawab. Siapa? Siapa? Asal jawab dapat hadiah. Asal bisa jawab dapat hadiah. Kalau nggak tunjuk loh Sudarma. Ibu Romo mau jawab, Bu? Di slide nggak ada yang angkat tangan soalnya. Ditunjuk aja, ditunjuk. Ibu Roma? Oh, Bu Roma nggak buka suara ya. Lagi mau buka suara Bu Romanya. Mendapatkan diri Maria Magdalena dengan dua wanita. Oh, Bu Milan ya. Ibu Milan, ya betul. Masih Benar. banyak yang lain. Ada yang mau coba? Dicatat ya Losi ya. Oke, Ada yang Bu. mau coba? Saya sekarang udah bisa lihat semua. Udah dapat caranya. Ada yang mau coba? Ibu Sri? Ibu Sri mau coba jawab? Pak Budi, Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi mau jawab? Oke deh, kita lihat ini ya hari pertama. Bukti kebangkitannya itu ya menampakkan diri ya. Ini hari pertama, hari kedua dia di meterai, ketiga dia bangkit. Kesaksian malaikat menampakkan diri, murid-murid diubahkan, orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Oke, sekarang coba jawab. Setelah bangkit, berapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri? Ayo. 请回答，复活后主耶稣有多少次显现自己？ Siapa yang mau coba jawab? 10 kali. Ya, siapa yang jawab nih? Coba. Yang lain ya Bu Manlian ya. Ya, 10 kali. Ajak yang baru nah, orang baru ya. Saya udah lama. Yang lain yang jawab ya. Jadi gimana nih, lanjut pertanyaan berikutnya. Lause, lanjut lah ya. 10 kali ya. 10 kali. Oke. Setelah bangkit kepada siapa saja? Nah, tadi sudah dijawab oleh Ibu Wilan kepada Maria Magdalena dan kepada wanita-wanita. Masih ada lagi yang lain-lain. Masih banyak Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang lain. Siapa yang mau coba jawab? Jawab salah satu aja. Boleh yang lain coba. Terus kalau berapa orang pun bisa jawab, kita kasih hadiah. 复活后，主耶稣显现给哪些人看？ Ini. Bu Roma, Bu Roma mau jawab ya. Kepada Maria Magdalena. Itu tadi sudah Bu. Kepada yang lain sekarang Bu. Kepada 10 murid di ruang atas pada malam Paskah pertama. Betul ya. Siapa lagi yang mau jawab yang lain? Masih banyak. Masih banyak. Makasih Bu Roma. Sama-sama Bu. Ini susah lah ini HP. Siapa lagi yang mau jawab? Sebenarnya gini loh, boleh loh ya mencatat ya kalau waktu saya itu supaya nanti bisa jawab gitu loh. Boleh loh, catat. Nanti pas jawab lihat contekan boleh. Aduh, memang lain. Siapa lagi yang mau coba jawab? 500 orang. Ya betul Ibu Muilan ya 500 orang. Siapa lagi? Ibu Aliuk menampakkan diri kepada siapa Tuhan Yesus? Oke, kita lihat ya. Kita lihat jawabannya. Sudah ada 2 orang yang menjawab. Kita lihat saja jawabannya. Jadi kepada Maria Magdalena, 2 wanita, Petrus, 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus,
10 murid di ruang atas, 11 murid di ruang atas, 500 orang, Yakobus dan berapa murid, dan kepada banyak orang saat terangkat ke surga. Sorry Bu Mary, jadi keterusan. Ya, sampai di sini tanya jawab kita. Kita selesai, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau mati dan bangkit untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. 主耶稣，我们很感谢你从死里复活来赎我们的罪。 Kami bersyukur kami bisa percaya kepadamu. 我们也很感恩可以信你。 Namun kami ingat akan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. 可是我们想念起那些还未信主你的那些人。 Orang-orang yang kami sayangi, suami dan istri kami. 那些我们疼爱的人， suami dan istri kami, anak dan menantu dan cucu kami. 我们的丈夫、妻子、孩子、女婿。 Dan kami juga ingat kepada saudara-saudara kami, kakak adik kami yang belum percaya kepadamu. 我们也想念我们的姐妹、兄弟还未信主你的。 Dan kami juga ingat akan teman baik kami, teman kami ngobrol sehari-hari yang belum percaya Tuhan Yesus. 我们也想念那些朋友，我们的好朋友还未信主你的。 Karena kami tahu bahwa kami akan ke surga. 因为我们知道将来会上天国。 Tapi orang-orang yang kami sayangi ini, jika mereka tidak percaya Tuhan Yesus, mereka akan ke neraka. 可是这些我们所爱的人还未信主你，他们将来下地狱。 Karena itu kami mau mereka bisa ke surga ya Tuhan. 于是我们很盼望他们也能够上天国。 Kami mau membawa mereka untuk datang percaya kepada Tuhan Yesus. 我们很想邀请他来信你。 Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memakai kami. 求主帮助我们，拣选我们， Biarlah kami bisa menjadi saksi yang baik bagi mereka. 让我们可以做很好的见证给他们看， Supaya mereka bisa melihat bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam diri kami. 那些人可以从我们身上看到好的见证， Dan mereka mau datang percaya kepada Engkau. 于是他们愿意来信主耶稣。 Dan tolong kami memakai setiap kesempatan untuk membawa mereka datang ke gereja. 求主帮助我们利用好每一个机会，约他们来教会， Sehingga mereka juga bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. 直到他们也可以认识主、信主、敬拜主。 Dan kami bisa sama-sama ke surga setelah kami tinggalkan dunia ini. 于是我们可以一起上天国，离开这个世界。 Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 感谢上帝，我们奉主耶稣的名祷告和感恩。 Amin.阿门。